Kemudian karena pulangnya subuh ini, ya saya udah bangun dan di sini ada perbedaan waktu ya. Ini hal yang menarik sobat era sekalian untuk kita bahas soal apa yang menjadi kajian merah putih ya, yaitu kajian politik merah putih titik 2, Prabowo diduga terkena sihir gaib Jokowi. Menarik ini ya. Oke, mudah-mudahan suara saya jelas pastinya, karena pagi-pagi dan juga sobat era sekalian ada yang bergabung ya. Kenapa dia dikatakan begitu? Ya mungkin juga karena kok kabinetnya isinya orang Jokowi semua. Mungkin ya, mungkin, maybe, I don't know exactly ya. Oke, sahabat era sekalian, kita bacakan ya. Oke. Dari suaranasional.com ya. Kajian politik merah putih, Prabowo diduga terkena sihir gaib Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto diduga terkena sihir gaib Joko Widodo Jokowi dengan memilih anggota kabinet sebelumnya menjadi menteri di pemerintahan yang akan datang. Beberapa menteri Jokowi yang dipilih Prabowo justru mempunyai masalah hukum. Yang muncul pada Prabowo Subianto seperti bukan asli kepribadian dan karakternya, tetapi diduga terkena sihir politik Jokowi oligarki dan sihir gaib sebagai pelengkapnya, kata koordinator kajian politik merah putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com. Seorang prajurit yang telah sampai sebagai perwira tinggi statusnya jenderal, kata Sutoyo, Prabowo mestinya tidak lupa dan tidak akan bisa lepas dengan sabta marga dan sumpahnya sebagai prajurit, apalagi akan menjadi presiden RI. Pandangan dan garis pondasinya adalah Pancasila dan UUD 45. Bukan membabi buta pada semua kebijakan Jokowi selama ini, bahkan dijadikan sebagai pandangan prinsip landasan perjuangannya sebagai presiden. Ini berbahaya, kata Sutoyo. Apakah Prabowo lupa sejarah Jokowi menapaki karirnya sebagai presiden adalah atas bantuan laba-laba AS dan Cina? Sebagai boneka asing harus melaksanakan UUD 2002 yang sudah dipersiapkan. Dampaknya selama 10 tahun Jokowi sebagai presiden memberi karpet merah bebas taipan oligarki, terlibat langsung mengatur bahkan mampu menguasai semua pejabat penyelenggara negara, semua dalam kendalinya. Dampaknya negara berantakan. Saat ini Jokowi terus diburu rakyatnya, harus diadili atas semua kesalahannya, mengendalikan dan mengelola negara menjadi porak-poranda. Bahkan kalau Prabowo mengabaikan hal ini, dipastikan rakyat akan membentuk Mahkamah Rakyat untuk mengadili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, pungkasnya. Ya, saudara sekalian, orang tentu merasa heran ya, kenapa seolah-olah Prabowo Subianto yang garang, yang gagah ya, yang jenderal besar itu kok tunduk dengan Jokowi dalam penyusunan kabinet. Terbukti dengan tidak hanya 17 menteri ya, dan kemudian juga ada calon menteri yang kemudian dipanggil kembali, tetapi juga orang-orang lain juga semuanya bekas Jokowi semua ya, ibaratnya barang bekas Jokowi yang dipakai kembali. Terhadap pertanyaan ini ada jawaban yang bervariasi ya, yang kita harus kemukakan secara fair ya. Kalau kita kutip dengan pernyataan Jokowi ya, pernyataan Prabowo di depan Jokowi ya, karena salah satunya adalah menteri-menteri Bapak itu bagus sehingga direkrut kembali dalam pemerintahan yang baru. Saya tidak tahu ya, bagus itu karena kinerjanya atau karena servisnya kepada penguasa ya. Kalau karena kinerjanya ya berarti bagus beneran. Tetapi kalau misalnya karena servisnya kepada penguasa ya gawat juga, berarti Prabowo sama saja dengan Jokowi ingin apa istilahnya ya,
ingin di dijilat-jilatin lah, kira-kira begitu ya. Itu kalau bagusnya kepada penguasa ya. Sebagai contoh misalnya ada menteri yang betul-betul menservis bosnya, padahal menteri itu dianggap banyak bermasalah ya, tertuduh melakukan tindak pidana korupsi, memanfaatkan jabatannya ya. Ada 3 menteri paling tidak yang disebut oleh Maki ya, walaupun 3 menteri itu tidak disebutkan namanya, tetapi kita bisa membayangkan ini pastilah menteri-menteri inti dari Jokowi ya. Dan kita tidak bisa juga menyebutkannya, karena kalau kita menyebutkannya sama saja kita bunuh diri ya untuk dilaporkan, karena selalu bicara azas praduga tak bersalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal aparat sendiri bisa jadi part of problem, bukan part of solution. Jadi satu, karena dianggap terbaik. Nah, itu perspektif positifnya. Tapi perspektif negatifnya adalah ya Prabowo tidak berdaya di hadapan Jokowi, sehingga mau saja membebek kepada Jokowi dalam hal penunjukan menteri-menteri tersebut. Dia tidak punya apa istilahnya free will, kehendak bebas untuk tidak merekrut menteri-menteri yang disodorkan. Dan pertemuan tanggal 13 Oktober kemarin itu muncul desas-desus, itu bukan sekedar pertemuan tapi itu perintah 13 Oktober. Jadi kalau kita lihat misalnya ada makan malam di Jakarta, lalu kemudian dilanjutkan makan malam di Solo. Sepertinya pembicaraan di Jakarta belum selesai, sehingga perlu menghadap the King of Java ke Solo, ke pusat kekuasaan aslinya. Nah ini tentu memprihatinkan ya kalau memang benar demikian. Maka kita mengira-ngira kenapa kemudian Prabowo seperti terkunci dengan Jokowi. Ya, ada apakah gerangan ya? Nah, tapi perspektif yang positif tadi ya saya akan tambahkan dulu, antara lain karena Prabowo sudah terbiasa bergaul dengan menteri-menteri ini selama 5 tahun. Jadi dia mungkin memiliki chemistry dengan Pratikno mungkin ya. Kemudian memiliki chemistry juga dengan Budi Ari yang Jokowi banget ya, projo gitu. Punya chemistry dengan Erick Thohir, punya chemistry dengan macam-macam lah ya. Orang-orang yang bahlil juga, orang-orang yang sebenarnya dipersepsikan sebagai dalam tanda kutip orangnya Jokowi ketimbang orangnya Prabowo Subianto. Oke, itu dalam perspektif yang positif. Dalam perspektif negatif, ya tadi terkena sihir. Nah, masalahnya adalah sihirnya apa ya kira-kira? Apa yang menyebabkan kemudian Prabowo tidak bisa berbicara lain, ngomong lain? Mungkin ada rahasia sangat spesial, ya, sangat very very secret yang dipunyai oleh Jokowi sehingga Prabowo tak berkutik. Apa ya? Maka soalnya bervariasi, bisa soal pribadi, bisa soal ketika dia menjadi Kemhan, menjadi Menhan, karena kan terkenal Jokowi adalah orang yang suka menyandra orang dengan kasus-kasus. Tetapi itu kan ketika dia menjadi presiden. Ketika tidak lagi menjadi presiden, apakah dia sekuat itu? Ada yang mengatakan karena Jokowi masih mengendalikan oligarki ekonomi, maka ekonomi bisa dibuat porak-poranda kalau seandainya Prabowo tidak menuruti kemauannya. Masa sih sampai sebegitu lemahnya Prabowo? Saya kadang-kadang tidak percaya, tetapi melihat menteri-menteri yang dipanggil, ya orang kemudian juga berpikir, ini kabinet akomodatif banget. Maka saya mau highlight omongan Ferry Amsari. Bro, ini bicara soal negara, bukan bicara soal pertemanan. Jadi kalau bicara soal negara, ya Anda harus cari orang yang terbaik, ya kan? Seperti jubir Babe Haikal ya, yang selalu memuji-muji. Mulai dia mengatakan ya, bahwa ada dalam sejarah musuh pun direkrut, ya kan? Tapi saya tidak melihat Prabowo merekrut musuh ya. Yang ada adalah dia merekrut orang-orangnya Jokowi. Kalau di situ ada Muhaimin Iskandar, ya kita tahulah bagaimana pragmatis dan oportunisnya seorang Muhaimin Iskandar kan.
Jadi mereka yang sempat mendukung Amin ya karena ada Anies Baswedannya. Tetapi begitu Caimin menjadi pasangannya, ya itu adalah sebuah pilihan yang barangkali besok-besok kita perlu evaluasi lagi ya, daripada kemudian kita kecewa ya. Bayangkan tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang merapat kecuali Caimin. Ganjar Mahfud masih berada di garis demarkasi, tapi sekali lagi semuanya dapat bagian ya. Bahkan Surya Paloh pun menemui kembali Jokowi. Kita tidak tahu kenapa menemui kembali Prabowo. Kenapa dia menemui kembali? Apakah masih bernegosiasi dengan jabatan yang diinginkan? Konon Jaksa Agung, konon ya, namanya juga isu, karena Nasdem punya success story dengan jabatan tersebut ketika jabatan tersebut dipegang oleh kadernya Prasetyo, dan itu cukup efektif dalam tanda kutip untuk membuat Nasdem leading di daerah-daerah. Apakah itu kita tidak tahu, tapi yang jelas saya lihat sepertinya Jaksa Agung juga dilibatkan di dalam pertemuan di rumah Prabowo. Ada Kapolri juga. Apakah kemudian dealnya dengan PDIP bahwa PDIP tetap dikasih posisi Jaksa Agung yang tidak lain dianggap orangnya PDIP ya, ST ya, ataukah bagaimana? Kita lihat saja ya. Budi Gunawan juga konon akan direkrut misalnya. Jadi kita akan kembali membuat sebuah pernyataan bahwa menjadi oposisi itu berat. Biar saya aja, biar kami aja ya. Biarlah semua partai-partai politik itu menikmati kue kekuasaannya, tidak ada lagi oposisi, maka tunggulah kehancuran politik Indonesia kalau seandainya tidak ada kontrol terhadap pemerintahan. Apalagi orang-orang yang direkrut, orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah serusak-rusaknya, kalau kita tidak ikut main, orang lain yang bermain. How come? Ya, orang-orang seperti itu yang kemudian dijadikan pejabat publik. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Jadi saya live ini karena saya sudah terbangun dan tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali saya menyapa penonton ya, dan itu good ya. Kemudian 2800 Buzzer Mulyono sedang bereaksi Bang Refli, mungkin juga, dan juga mampir di sini. Tidur Bang RH, saya bukan belum tidur, sudah bangun. Bukannya kena sihir, tapi emang sifat aslinya. Apakah ini kabinet prank ya? Mungkin juga. Siapa tahu tiba-tiba yang ditunjuk orang lain, bukan orang yang dipanggil tersebut ya. Itu akan menjadi sebuah kejutan ya. Turu Bang, buset. Wah, saya sudah bangun ya. Karena di sini beda 1 jam soalnya. Sama-sama ingin berkuasa, sama-sama haus kekuasaan Bung. Sihir apa? Emang aslinya Pak Jokowi paling pandai Pak Prabowo. Salut. Apa maksudnya ini? P dan J 11-12 Sami Mawon. Sudah sangat banyak keculasan dan menuhankan harta tahta. Saatnya mendapatkan solusi untuk mengalahkannya agar tujuan bernegara kembali sesuai tujuan pada UUD 1945. Salah satu solusi demo di stasiun TV. Luar biasa. Kucing tetap melahirkan kucing. Presiden yang dilahirkan dari keculasan, ya hasilnya juga nggak bakalan bisa diharapkan. Namanya juga pemerintahan berkelanjutan, ya kan? Luar biasa. Dilanjut dungunya. Orang yang kemudian aku juga curiga Mulyono punya ilmu hitam. Sepertinya tidak perlu bahas sihir. Mengapa Prabowo, Caimin, PDIP dan lain-lain? Penting adalah bagaimana memfasilitasi pemuda dan mahasiswa yang ingin demo tapi takut represif dari aparat keamanan. Buatlah MOU. Maksudnya apa ini? Kalau kena sihir diruqyah aja Bang. Saatnya keahlian gue dipakai, ahli ruqyah. Kita doakan saja semoga Pak Presiden Prabowo Subianto amanah NKRI, amin. Iya, ya sebagai warga negara, Sobat Era sekalian, saya tentu berharap ya Prabowo Subianto memerintah dengan baik,
dengan hebat mengembalikan kejayaan Indonesia. Kita pernah jaya nggak ya? Ya di awal-awal bonanza lah ya, ketika minyak melambung ya, kita mendapatkan windfall profit dari minyak tersebut ya. Era meledaknya harga minyak yang dikenal dengan bonanza. Ya mungkin pernah di situ kita, tetapi secara umum bangsa ini belumlah menjadi bangsa yang sebagaimana yang dicita-citakan the founding parents pada tahun 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas ya. Bangsa ini masih bangsa yang tertati-tati dengan tingkat korupsi yang tinggi, dengan tingkat ketidakαμanahan pejabatnya barangkali lebih besar daripada tingkat amanahnya. Jadi sahabat era sekalian, ini adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi, dan tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa mereka-mereka yang dipanggil Prabowo Subianto bukanlah orang yang barangkali berada pada imajinasi publik, bukan orang yang seharusnya dipertahankan. Toh kalau